Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh bersama-sama pagi hari ini. Kita mengambil waktu bersekutu bersama-sama melalui persekutuan doa Yayasan Dorea Indonesia setiap Sabtu. Pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu tema, yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Saya akan share untuk ini ya, untuk materi untuk sharing kita bersama. Ya, hidup yang berbuah. Kita akan buka sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan mengaku kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ditulis oleh Injil Matius pasal yang ke-7 yang baru saja kita baca, itu mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya, yang pertama, supaya hidup kita itu menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan Tuhan tebang dan akan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kita akan dikenal orang. Setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga mengajarkan kepada kita, khususnya kita anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Di ayat-ayat tadi dikatakan, pada hari banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi pada saat itu, Tuhan akan berterus terang dan mengaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang kedua, selain Tuhan ajarkan kita untuk menghasilkan buah yang baik, terutama kita yang sudah terjun di dalam pelayanan, yang Tuhan sudah percayakan sebuah tanggung jawab, yang Tuhan sudah berikan kita karunia-karunia. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan mengenal kita itu dari buahnya. Bukan kita yang sudah terlibat pelayanan, kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah berkhotbah, kita yang sudah banyak sekali mengambil bagian tanggung jawab pelayanan. Mungkin kita diberi karunia untuk melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Kita bisa bernubuat, tapi ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, karena yang Tuhan kehendaki bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara,
Apa itu buah yang dimaksudkan di dalam Injil Matius ini? Buah yang dimaksudkan dalam Injil Matius ini, yang pertama itu adalah buah hidup kita. Buah pertobatan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak berhenti sampai di sini. Buah pertobatan yang Tuhan inginkan itu adalah buah pertobatan yang setiap waktu, setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara. Kita ini manusia yang masih mempunyai kedagingan. Kita ini manusia yang masih terikat oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kita jatuh oleh keinginan mata, oleh keinginan daging. Bapak, Ibu, Saudara, buah pertobatan yang Tuhan mau lihat yang pertama adalah buah pertobatan hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak ingin kita ini kemudian setelah menerima Tuhan, setelah terima Kristus, terima pelayanan, kita masuk dalam pelayanan, terima tanggung jawab pelayanan. Hidup kita tidak punya buah pertobatan. Kadang-kadang justru kita menjadi sombong rohani. Kita merasa diri kita sudah benar. Kita merasa diri kita itu sudah tahu banyak kebenaran. Tapi justru kita tidak tunduk kepada kebenaran firman. Kadang kita melihat orang lain, kelemahan, kesalahan, keburukan orang lain itu tampak, tapi justru selumbar di depan mata kita tidak tampak. Selumbar di mata orang lain tampak, balok di depan mata kita nggak tampak. Hal ini yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Bahkan Tuhan pernah menegur orang-orang yang sombong rohani, seperti ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Nah, mereka adalah orang-orang yang sombong rohani. Mereka tidak ada buah pertobatan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan inginkan adalah buah pertobatan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak punya waktu untuk duduk diam secara pribadi, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengkoreksi hidup kita bercermin dengan firman Tuhan, kita kepada Tuhan, keberadaan hidup kita, dan kita minta Tuhan mengkoreksi hidup kita. Kita minta Roh Kudus memampukan, menuntun hidup kita. Tidak akan kita menghasilkan buah pertobatan. Jadi yang pertama, yang Tuhan ingin lihat dan Tuhan ingin temukan, buah pertobatan dalam hidup kita. Kita bukan manusia yang kebal. Kita bukan manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita melihat sesuatu, kita bisa jatuh karena keinginan mata, jatuh karena hawa nafsu, jatuh karena keinginan daging kita. Ketika kita berinteraksi, mulut kita, perkataan kita bisa menyakiti orang lain, bisa melukai orang lain, bisa kita menyebarkan berita yang tidak benar, bisa mungkin kita menyebarkan hal-hal yang tidak berkenan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bukan manusia yang kebal. Karena itu, yang Tuhan ingin cari, Tuhan ingin temukan adalah buah pertobatan. Jangan kita sampai seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam yang mereka tampak seperti kuburan. Mereka luarnya putih, bersih,
tapi dalamnya itu busuk dengan tulang belulang. Bapak Ibu Saudara, buah yang kedua yang Tuhan ingin temukan adalah buah roh, yaitu karakter Kristus. Buah roh. Buah roh ini punya 9 rasa. 9 rasa yang begitu nikmat ketika orang-orang menikmati. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Ini yang harus kita pancarkan. Buah yang baik, buah yang harus kita hasilkan. Bukan buah yang jelek, bukan buah yang busuk. Ketika orang memakan dan menikmati buah dalam hidup kita, mereka akan berkata, buah ini rasanya nikmat. Karena buah ini rasanya penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, ada penguasaan diri. Bukan buah yang jelek, rasanya pahit, rasanya asam, rasanya tidak enak, rasanya mau muntah. Bukan buah yang jelek, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita adalah buah roh, karakter Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, buah iman. Buah iman. Buah iman ini bicara tentang pengharapan kita di dalam Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan bukti dari segala sesuatu yang sudah kita lihat. Bukan dasar dari segala sesuatu yang sudah terwujud, bukan. Tapi iman itu bicara tentang sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang belum terjadi. Buah iman. Buah iman ini bicara tentang sebuah proses hidup kita mengikut Tuhan. Zaman sekarang kita tidak bisa hidup tanpa iman. Kita tidak bisa hidup dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan keuangan kita, dengan kekuasaan kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi zaman sekarang ini, orang-orang percaya harus hidup karena iman. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Waktu Doria Ministry ibadah onset di Semarang, Ibu Gembala, Ibu Hesti menyampaikan firman, ketika Petrus berjalan di atas air, Tuhan memanggil Petrus untuk Petrus berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia punya iman. Karena dia tahu bahwa yang di depannya itu adalah gurunya, Tuhannya. Ada Tuhan Yesus di depan. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi, Bapak Ibu Saudara, Petrus kehilangan iman. Petrus merasa takut, khawatir, sehingga dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, bahkan masalah satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain belum datang. Masalah yang kecil, kemudian datang masalah yang lebih berat, datang lagi masalah yang berat sekali dalam hidup kita. Bahkan hidup kita ada di dalam titik terendah. Kita kehilangan harapan dan kita kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara, buah itu tidak dihasilkan dalam satu malam. Buah iman itu tidak langsung tahu-tahu besok muncul buah, tidak. Buah iman itu sebuah proses. Ketika tanaman itu mau berbuah, itu dimulai dari sebuah bunga. Bunga kemudian
dia akan mengalami pembuahan. Setelah kuncup bunga, berbunga, ada pembuahan, dia akan menghasilkan kuncup buah. Kemudian buah muda, dan dia akan menghasilkan buah. Akhirnya buah itu bunga. Itu proses. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang dalam proses Tuhan, saat ini hidup kita sedang dalam menghadapi persoalan, menghadapi banyak masalah. Ingat, itu adalah sebuah proses yang membentuk iman kita supaya kita menghasilkan buah iman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan supaya kita keluar dari zona nyaman, supaya iman kita next level, iman kita naik, iman kita meningkat, iman kita berbuah begitu lebat. Kalau hidup kita nyaman, hidup kita semua ada di zona nyaman, semua berkecukupan, semua ada, semua tanpa masalah. Iman kita tidak akan berbuah, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan ingin lihat dan Tuhan ingin temukan yang ketiga adalah buah iman. Dan ini perlu sebuah proses dalam hidup kita. Mungkin Tuhan ingin proses iman kita. Tuhan ingin proses karakter kita. Tuhan ingin Tuhan ingin persiapkan kita. Iman yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, keuangan yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar. Karena itu Tuhan perlu proses dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi banyak persoalan, ingat, itu sebuah proses untuk menghasilkan buah. Dan salah satunya adalah buah iman. Buah terakhir, buah pelayanan, buah jiwa, buah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup orang percaya itu adalah hidupnya memuliakan nama Tuhan, hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, hidupnya untuk mengkabarkan kasih kebaikan Tuhan, membawa mereka mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita Yayasan Dorea Jaya lupa akan misi amanat agung Tuhan. Jangan sampai kita lupa, gereja Tuhan lupa bahwa mereka punya visi misi yang mereka membawa jiwa-jiwa yang lain. Ini adalah amanat agung Tuhan. Ini adalah buah yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita terjebak kesibukan kita bukan melayani jiwa-jiwa, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Seperti Marta. Marta sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dia lupa waktu yang terindah, yang terpenting, yang terbaik dalam hidupnya. Kadang-kadang kita terjebak dengan banyaknya kesibukan, banyaknya jadwal, banyaknya pelayanan kita. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita dipanggil untuk rencana Tuhan yang mulia, untuk membawa jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan sekarang ini banyak sekali yang melupakan visi amanat agung Tuhan. Mereka bukan menjangkau jiwa, tapi mereka membangun kerajaan mereka di dunia. Mereka bukan membangun kerajaan Allah.
Mereka membangun kerajaannya sendiri. Mereka tapi mereka lupa. Ada jiwa-jiwa yang terlupakan, terabaikan. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan tantangan kita. Hari ini Tuhan mengingatkan, satu, menghasilkan buah yang baik. Karena ketika hidup kita tidak menghasilkan buah yang baik, Tuhan akan tebang, Tuhan akan buang ke dalam api. Yang kedua, karunia kita, karunia mungkin karunia berkhotbah, karunia mengadakan mujizat, karunia bisa mendoakan orang, menyembuhkan orang, karunia bisa bernubuat. Tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita tidak berbuah dan Tuhan tidak menemukan apa-apa dalam hidup kita. Dan Tuhan akan berterus terang. Sesungguhnya aku tidak pernah mengenal engkau. Karena aku tidak melihat dan tidak menemukan buah dalam hidupmu. Buah pertobatan. Buah iman. Yang tidak Tuhan temukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana hidup kita bisa berbuah? Hidup kita bisa berbuah itu ada dua hal. Yang pertama, buah itu akar. Akar sebuah pohon itu sangat menentukan. Dan yang kedua, buah itu sangat ditentukan oleh ranting. Akar yang bagaimana? Hidup yang melekat, akar yang tertanam. Hidup yang melekat kepada Tuhan senantiasa. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Itulah akar yang akan menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup kita itu punya akar yang tertanam di tempat yang salah. Dorea Ministry, kita rindu menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah tanah, sebuah wadah, di mana anggota-anggotanya, mereka bisa berakar, mereka bertumbuh, dan mereka bisa berbuah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, mari hidup kita punya akar yang tertanam di tempat yang benar. Yang kedua adalah ranting. Ranting yang melekat pada pokok anggur. Hidup kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada Tuhan setiap waktu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa kita tidak mampu. Kita tidak melekat dengan Tuhan. Ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok batang yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kita tidak akan menghasilkan buah kalau hidup kita tidak melekat. Jangan sampai hidup kita lepas dari pokok anggur. Terus melekat, terus terhubung dengan Tuhan. Karena itu adalah sebuah kunci. Hidup kita menghasilkan buah. Mari pagi hari ini, renungan ini boleh mengingatkan kepada kita, setiap kita, jangan sampai Tuhan tidak menemukan buah pertobatan dalam hidup kita. Terus, setiap hari, setiap waktu, kita, supaya hidup kita semakin hari Tuhan bentuk semakin serupa dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini menghasilkan buah roh. Buah yang orang lain akan menikmati rasanya. Rasanya begitu. Orang lain banyak berkat dalam hidup kita. Yang kedua, yang ketiga adalah buah iman. Terus dalam proses Tuhan, terus melekat, terus berakar. Supaya
imanmu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang kita melupakan jiwa-jiwa yang terabaikan, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang belum terjangkau untuk mengenal Tuhan. Bahwa setiap ada onset ibadah Dorea Ministry di kota kita, bawa jiwa-jiwa baru, bawa orang-orang yang mereka belum menemukan wadah untuk mereka berakar, melekat, bawa mereka untuk masuk di dalam persekutuan dan hidup berakar dan melekat kepada Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Hesti untuk menutup firman Tuhan malam hari pada pagi hari ini dan sekaligus untuk melanjutkan ibadah Dorea pagi hari ini.